mereka telah membunuhnya adalah isapan jempol alias kebohongan. Kebohongan yang mereka buat-buat. Karena Nabiullah Isa diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Bukan mati di tangan Yahudi. Apalagi sampai digantung di tiang salib atau disalib. Allah melalui Al-Quran meluruskan pemahaman orang-orang yang mengklaim bahwa Nabi Isa itu disalib. Baik mereka yang menganggap disalibnya Nabi Isa itu sebagai bentuk hukuman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi bersama orang-orang Romawi, atau disalibnya Nabiullah Isa itu sebagai bentuk penebusan dosa, yaitu bagi mereka orang-orang Nasrani yang meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Maka Al-Quran membantah hal itu. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim min ma lahum bi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina. Apa kata Allah? Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya Isa Rasulullah, padahal mereka telah membunuhnya dan tidak pula Diulangi. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Bagi mereka, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Iya. Ternyata Allah tegaskan wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Isa. Kira-kira siapa yang dibunuh? Bu. Apanya Nabi Isa? Musuhnya atau sahabatnya? Hah? Siapa yang disalib itu? Muridnya? Sahabatnya? Sama atau tidak? Sama. Murid dengan sahabat sama atau tidak? Tidak. Hah? Sahabat Nabi itu apa muridnya Nabi? Loh kok sekarang iya jawabnya? Tadi bilang tidak. Murid sama sahabat itu sama atau tidak? Halo? Jawaban rek urun sama wae cek suwe ini. Sampean gak mari-mari kok ngaji nih. Nah, ngono lho.
Sama atau tidak? Murid sama sahabat? Halo? Masih mek telung kelintir jawab apa sing banter cek ketok akeh ngono lho. Jadi sahabat atau murid Nabi Isa, istilahnya apa itu? Siapa yang bisa diistilahkan apa? Siapa yang jawab itu Hawariyun? Saya sopo jenenge karo aku. Siapa? Helen. Pak, kasih hadiah, Pak. Oh, dapat hadiah beneran loh. Iya, Masya Allah. Helen namanya. Sini aja. Nah, kan yang ditakoi itu jawab apa? Masya Allah. Jawab apa, Ki? Hawariyun. Ya, baik. Sekarang saya mau tanya, yang disalib itu siapa namanya? Saya kira jawab wape. Yudas. Dapat Hadiah hadiah. gak cukup. Ya. Itulah kesalahan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Bahwa yang disalib itu Yudas itu salah total. Nggak dapat hadiah semua. Baik, buka tafsir Ibnu Katsir, Bu. Surah An-Nisa ayat 157. Itu dilaci di lemarinya Ibu. Hijau. Kalau nggak jilid 2, jilid 3. Jilid 2 kali ya. Insyaallah. Pinjam itu dong. Iya. Biasanya nggak dipakai. Hah? Cari makan. Ini. Anissa 157. Masih belum Anissa 157 tadi. Mulai dari mana? Mulai dari mana Anissa 157 tadi? Maksudnya? Wa qaulihim. Ayat yang berhubungan. Wa qaulihim inna qatalnal masiha. Enggak ada nomornya ya. Ya, surah An-Nisa 157 ya. Wa qaulihim. Udah ketemu? Silakan dibaca. Belum Ustaz. Wa qaulihim inna qatalna masiha. Enggak ini belum dulu. Benar. Inna Dari mana Ustaz? Ya, Dari mana Ustaz? ditemukan dulu ayatnya 157. Kemudian sudah terjemahnya, baru bawahnya itu penjelasannya, tafsir. Ayatnya udah. Satu di mana Mas? Ini Ustaz. Kalau bingung bawa sini, tak carikan. Mulai dari yang mana Ustaz? bingung Ustaz. Ini jilid. Mulai dari yang mana?
Ibnu Abi Hatim. Kasih tanda ya. Jadi nanti kalau pas bahas itu nanti bisa tahu posisinya di mana. Ibnu Abi. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Apa katanya? tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat Isa ke langit, ia keluar menemui para sahabatnya. Saat itu di rumah tersebut terdapat 12 laki-laki Hawariyun. Iya, jadi sahabat Nabi Isa itu jumlahnya 12. 12 Hawariyun. Sebetulnya ada satu lagi. Namanya Yudas ya. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13. Ada yang mengatakan bahwa Yudas itu termasuk dari yang 12, wallahu a'lam. Ketika itu Nabiullah Isa berada di sebuah tempat bersama sahabatnya Hawariyun, di mana tempat itu sudah dipagar betis oleh tentara Romawi yang bersekongkol dengan Yudas Iskariot yang dianggap oleh sebagian besar dari orang Yahudi dan termasuk kaum muslimin yang sebagian besar dari kaum muslimin menganggap yang disalib itu adalah Yudas dan sebagian dari orang Yahudi. Karena keraguan-raguan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ketika itu Nabiullah Isa baru keluar dari mata air. Di rumah itu ada mata air. Rambutnya basah meneteskan air. Dan kemudian beliau menawarkan kepada para sahabatnya untuk menggantikan kedudukannya. Untuk apa? Lanjut, baca. Beliau keluar dari sebuah mata air di rumah tersebut dan kepalanya meneteskan air. Beliau berkata, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang kufur sebanyak 12 kali setelah beriman kepadaku. Beliau melanjutkan bertanya, siapakah di antara kalian yang mau diserupakan denganku dan menggantikan tempatku untuk dibunuh dan akan bersamaku dalam derajatku? Ya, itulah tawaran Nabiullah Isa. Siapa di antara kalian, wahai Hawariyun, yang mau diserupakan denganku untuk menggantikan kedudukanku dibunuh, tapi nanti derajatmu di akhirat di sisi Allah sama dengan derajatku. Maka berdirilah seorang dari sahabat beliau. Lanjut. Maka berdirilah seorang yang paling muda usianya di antara mereka. Jadi yang paling muda usianya di antara Hawariyun. Terus? Akan tetapi Isa berkata, duduklah. Ia mengulang lagi pertanyaannya. Lalu pemuda itu pun kembali berdiri dan Isa berkata, duduklah. Ketiga kalinya pemuda itu berdiri dan berkata, saya. Dari 12 sahabat itu ternyata nggak ada yang menawarkan diri kecuali hanya satu. Sebanyak 3 kali ya orangnya sama. Yaitu sahabat beliau yang paling muda beliau. Ketiga kalinya dia mengatakan, aku atau saya. Baru kemudian Nabi Isa mengatakan, baiklah, engkaulah orangnya. Ini tawaran lo ya. Nanti di akhirat derajatnya sama dengan Isa di surga. Kira-kira ibu mau nggak ada tawaran seperti itu? Hah? Mau. Mau Ustaz. Mau iku nek saiki ya. Karena situasi pada saat itu sangat mencekam. Itu di rumahnya itu sudah dibakar betis sama Densus. Ojo nyebut tongko lo ya. Ya, Densus itu detasemen khusus. Maksudnya pasukan khusus
yaitu tentara Romawi ketika itu. Pasukan khususnya Romawi itu. Mau nangkap ekstremis ini. Nabi Isa dituduh ekstremis, membuat keonaran. Padahal beliau membawa agama tauhid. Karena orang-orang Yahudi merasa terbongkar aibnya dengan diturunkannya kitab Injil. Dengan dibukanya aib-aib orang-orang Yahudi yang telah menyesatkan banyak manusia. Dengan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa. Mereka merasa terancam kedudukannya, kekayaannya, harta bendanya. Makanya dia membuat fitnah. Menuduh Nabi Isa dan para pengikutnya sebagai kelompok ekstremis. Ini. Jadi mencekam itu. Masa sih dari 12 sahabat itu cuma satu itu aja yang menawarkan diri? Karena menandakan situasi itu sangat mencekam banget gitu. Nah, setelah sahabat Nabi Isa yang paling muda itu menawarkan diri, maka apa kata Nabi Isa? Lanjut. Isa berkata, "Engkaulah orang itu." Lalu orang itu diserupakan dengan Isa. Sedangkan Isa diangkat oleh Allah dari ventilasi rumah itu menuju langit. Allah tidurkan Nabi Isa. Setelah Allah tidurkan, Allah mengangkat Nabi Isa melalui sebuah lubang udara atau ventilasi di rumah itu menuju ke langit. Nah, sahabat Nabi Isa tadi itu diserupakan oleh Allah persis. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki persis dengan Nabi Isa. Tapi hanya fisiknya. Ruhnya sama enggak? Jiwanya sama enggak? Beda. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Lalu pencari dari orang Yahudi pun datang dan mereka berhasil menangkap laki-laki yang serupa dengan Isa, yang kemudian mereka bunuh dan salib. Iya, maka ditangkaplah seluruh sahabat Nabi Isa itu, termasuk salah seorang sahabatnya yang persis mirip seperti Nabi Isa. Kemudian mereka salib dan mereka bunuh. Pertanyaannya, berarti yang disalib itu sahabat Nabi Isa yang terbaik atau terburuk? Terbaik. Berarti yang disalib itu sahabat Nabi Isa yang amanah atau yang khianat? Amanah. Yang amanah. Bukan Yudas. Yudas itu memang berkhianat. Tapi saat itu Yudas tidak bersama mereka. Yudas berada di luar bersama tentara Romawi. Menunjukkan tempat persembunyian tersebut. Dan Yudas mengatakan kepada komandannya, nanti kalau pas gerebek kita masuk bareng, kata Yudas, yang namanya Isa itu adalah, yaitu nanti yang saya peluk dia. Makanya begitu digerebek, kemudian orang yang persis seperti Nabi Isa itu dipeluk sama Yudas. Menandakan apa? Menunjukkan bahwa itulah Isa. Padahal bukan. Tapi tentara Romawi itu juga bingung gitu loh. Kenapa? Ketika diintip dari luar, jumlah mereka itu ada 13. Bersama Nabi Isa. Dihitung 12 sahabatnya plus Nabi Isa 13. Begitu ditangkap, lu kok cuma 12? Yang satu kemana? Bingung dia. Tapi karena Yudas sudah menunjukkan tandanya bahwa yang dipeluk itu adalah Isa, padahal bukan, maka mereka tetap membawa semua sahabat Nabi Isa, khususnya yang mirip seperti Nabi Isa, kemudian disalib dan dibunuh di tiang salib dengan ditombak perutnya. Yudas dapat apa? Hadiah. Begitulah dalam perjalanan. Ada di antara orang-orang yang berada di dekat para nabi itu menjadi musuh dalam selimut.
Sehingga mereka tidak jarang menggunting dalam lipatan. Berkhianat. Nah, setelah itu para sahabat Nabi ini berpecah belah menjadi 3 kelompok. Ada Yakubiyah, ada Nasturiyah. Apa saja itu? Lanjut. Lalu sebagian mereka kufur kepada Isa 12 kali setelah beriman. Mereka terpecah menjadi 3 kelompok. Satu kelompok mengatakan bahwa Dia adalah Allah, berada di antara kami sesuai kehendaknya dan sekarang naik ke langit. Iya. Kelompok pertama ini menganggap bahwa Isa adalah Allah dan Allah itu beserta mereka kemudian naik ke langit. Karena mereka sendiri 12 sahabat itu menyaksikan bahwa Isa itu naik ke langit setelah ditidurkan oleh Allah. Ya, kemudian kelompok ini disebut apa? Mereka adalah aliran Yakubiyah. Yakubiyah. Mengatakan Isa adalah Allah. Yang kedua, satu kelompok lain mengatakan Dia adalah anak Allah, yaitu Isa adalah anak Allah. Kalau tadi Allah, kalau ini anak Allah. Kelompok apa ini? yang berada bersama kami sesuai kehendaknya, kemudian diangkat oleh Allah kepadanya, dan inilah kelompok Nasturiyah. Nasturiyah. Kelompok Nasturiyah mengatakan Isa adalah anak Allah. Sebetulnya ada satu lagi, kelompok yang ketiga, jadi 4 ya. Yang satu benar, 3 salah. 3 salah itu, yaitu Yakubiyah, Nasturiyah, dan Israiliyah. Kalau Israiliyah itu yang menjadikan Maryam sebagai salah satu Tuhan. Ini menyembah Maryam. Isa dan Maryam disembah dua-duanya. Itu kelompok Israiliyah. Ini terutama diyakini oleh para bangsawan. Itu Israiliyah. Nah, yang keempat ini yang tidak menyimpang, yaitu sahabat Nabi Isa yang masih tetap dalam keimanannya bahwa Isa sebagai Nabi, Rasul, dan hamba Allah. Siapa dia? Lanjut. Sedangkan kelompok lain mengatakan bahwa Dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, yang ada pada kami sesuai kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya kepadanya. Inilah orang-orang muslimin. Inilah orang-orang muslimin. Berarti Muslim itu bukan hanya umatnya Nabi Muhammad. Muslim itu seluruh umat para nabi. Mereka yang beragama tauhid, mengikuti ajaran para nabi-nabi mereka. Mereka itu Muslim. Berarti kalau Muslim agamanya satu. Apa? Islam. Makanya Yahudi itu agama yang sudah menyimpang dari Islam. Menyimpang dari ajaran Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Makanya Nasrani itu menyimpang dari Islam. Yaitu menyimpang dari ajaran Tauhid dan syariat yang dibawa oleh Nabiullah Isa. Dari zaman ke zaman begitu. Mereka yang menyimpang dari ajaran Islam, mereka adalah disebut dengan kufar, yaitu orang-orang kafir. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah terdiri dari 3 oknum, 3 bagian ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu contoh. Bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Jadi sekarang jelas dan paham yang disalib itu Yudas atau bukan? Hah? Oh iya? Bukan. Siapa tadi? Sahabat Nabi Isa yang Paling muda. yang terbaik, yang amanah, yang tidak khianat. Siapakah namanya? Halo? Ya udah. PR ya. Kalau besok ada yang bisa jawab, nanti dapat door prize. Umroh.
Ada dong namanya itu, ya. Nanti baca tafsirnya. Oh ya? Mana? Baik. Ini. Kemudian berikutnya Nabiullah Isa. Sekarang berada di mana? Di langit. Di langit keberapa? Kedua. Langit kedua. Dasarnya di mana? Berada di langit kedua? Belum pernah dibuka dalilnya? Hah? Belum. Belum. Buka Muslim 134. Kita baca dulu surah An-Nisa ayat 158 bahwa Allah mengangkatnya ke langit. Barrafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima Kirana aja. wa kana Allahu azizan hakima. Apa kata Allah? Enggak. An-Nisa 158. Quran Surat An-Nisa ayat 158. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya, Allah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya, ya. Dan inilah tanda keperkasaan Allah dan kebijaksanaan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Silakan. Silakan apa? Muslim 134. Muslim 134. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril membawakan kepadaku seekor buraq, yaitu sejenis hewan berwarna putih, lebih panjang dari keledai dan lebih pendek daripada bagal. Bagol. Ia dapat melompat sejauh mata memandang. Hewan itu lalu kutunggangi sampai ke Baitul Maqdis. Sampai di sana hewan itu kulambatkan di tambatan yang biasa digunakan para nabi. Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan sholat di situ 2 rakaat. Setelah aku keluar, Jibril datang membawa 2 buah bejana. Yang satu berisi khamar dan yang satu lagi berisi susu. Aku memilih susu, kata Jibril. Anda memilih yang benar. Kemudian kami dibawa ke langit, lalu Jibril minta supaya dibukakan pintu. Jibril ditanya, Anda siapa? Sahut Jibril, aku Jibril. Tanya, siapa bersama Anda? Jawab, Muhammad. Tanya, sudah diutuskah dia menjadi Rasul? Iya, benar. Dia sudah diutus. Setelah itu, barulah pintu dibukakan untuk kami. Sekonyong-konyong aku berjumpa dengan Adam, beliau mengucapkan, selamat datang kepadaku, serta mendoakan semoga beroleh kebaikan. Kemudian kami naik ke langit kedua. Jibril alaihissalam minta dibukakan pula pintu, lalu dia ditanya, siapa Anda? Jibril menjawab, aku Jibril. Tanya, siapa bersama Anda? Jawab, Muhammad. Tanya, apakah dia sudah diutus? Jawab, iya, dia sudah diutus. Setelah itu, barulah pintu dibukakan untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan dua orang anak dan paman, yaitu Isa anak Maryam dan Yahya bin Zakaria alaihi salam. Ya, berarti di langit keberapa? Kedua. Ya, itu peristiwa tentang Isra dan Mi'raj. Ternyata Nabiullah Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Isa Dengan Nabi dan Isa di langit keberapa? kedua. Iya. Di langit yang kedua.
Baik. Nanti kelak di akhir zaman Nabiullah Isa akan turun, yakni dari langit kedua menuju ke tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu di sebuah menara, Al-Manara Al-Bayda, yaitu menara putih. Menara putih yang berada di Syarqiyah Dimask, sebelah timur Damaskus, yaitu ibu kota sekarang. Ibu kota mana? Syria. Buka Abu Dawud 4321. Ini berapa? Oh. Berapa Ustaz? Berapa Ustaz? Bisa sih? 4321. Abu Dawud. 4321. Itu 5.000 sayang. Mana? Ini 4.000 aja kok. 4.200 ya Mbak Ris? 4.321. Oh, oke. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4321 dari An-Nawas bin Sam'an Al-Hilabi. Ia berkata, Rasulullah telah menyebutkan tentang Dajjal. Beliau bersabda, jika Dajjal keluar dan aku tengah berada bersama kalian, maka akulah yang menjadi hujjah bagi kalian. Dan jika Dajjal keluar dan aku tidak tengah bersama kalian, maka tiap orang harus menjadi hujjah bagi dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah adalah pelindungku, dan bagi setiap muslim. Jika seseorang dari kalian menjumpai Dajjal, maka bacakanlah kepadanya ayat pembuka dari surat Al-Kahfi, karena bacaan itu akan menjaga kalian dari fitnah Dajjal. Lalu kami bertanya, berapa lamakah Dajjal akan berada di dunia? Beliau bersabda, 40 hari. 40 hari. Terus? Setiap harinya selaksa 1 tahun, 1 harinya selaksa 1 bulan, 1 harinya selaksa 1 minggu, dan semua hari-hari itu panjangnya seperti hari biasa kalian ini. Lalu kami bertanya kembali, wahai Rasulullah, di hari yang 1 harinya selaksa setahun, apakah ibadah sholat kami sehari semalam akan mencukupi? Beliau menjawab, tidak, melainkan hendaknya kalian memperkirakannya setiap waktu sholat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan turun melalui mercusuar putih di wilayah timur Damaskus. Ya, itu tadi disebutkan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam akan turun. Thumma yanzilu Isa bin Maryam. Nabiullah Isa bin Maryam turun indal manaratil bayda, yaitu di menara putih Syarqiyah Dimask, yaitu sebelah timur Damaskus. Kemudian ia akan bertemu dengan Dajjal di Lub, sebuah desa di dekat Baitul Maqdis. Kemudian Isa akan membunuhnya. Iya. Jadi ini sudah cukup, hadis itu masih panjang. Ini sudah mencukupi bahwasanya Nabiullah Isa nanti diturunkan di mana? Di menara sebuah masjid yang berwarna putih. Masjid itu bernama Jami' Umawi. Yang berada di mana? Sebelah timur Damaskus. Dan itu merupakan bukti
dekatnya kiamat. Karena Nabi Allah Isa setelah itu akan menjalankan misinya untuk menegakkan yang hak. Setelah itu baru kemudian Nabi Allah Isa tidak lama meninggalkan kaum muslimin dan terjadi kebatilan yang terakhir. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 59 sampai dengan 61, bahwasanya turunnya Nabi Isa ini sebagai tanda bukti kiamat yang sudah dekat. Surat 43 ayat 59 sampai 61. Kata Allah, "In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Wa innahu la'ilmus lis-sa'ah. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha. فلا تمترن بها واتبعوه هذا صراط مستقيم." Apa kata Allah? 59 sampai 61. Ayat 59. Dan dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Ayat 60. Ayat 60. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi. 61. Ayat 61. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Isa la'ilmu lis-sa'ah, merupakan pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi turunnya beliau itu sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian misi Nabiullah Isa. Buka Muslim nomor 127. Oke. 127. 127 Ustaz. Iya. Hadis riwayat Muslim nomor 127. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil, akan dihancurkannya salib, dibunuhnya babi, dihapuskannya pajak, dan kekayaan akan melimpah ruah, sehingga tidak seorang pun lagi yang bersedia menerima pemberian." Iya. Itulah yang akan dilakukan oleh Nabiullah Isa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi, demi Allah," kata beliau, la yanzilanna ibnu Maryam, akan turun kelak Nabiullah Isa putra Maryam, hakaman muqsitan, dia akan menjadi hakim yang adil. Maka kepemimpinan eksekutif pasukan perang yaitu Al-Mahdi.
Kemudian kepemimpinan dalam urusan hukum, yaitu kalau kita melihat pendekatan trias politika, yaitu ada 3 ya, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ya tidak seperti itu sih. Cuman di sini Nabiullah Isa itu akan menjadi hakim yang adil. Tentu beliau akan berhakim dengan menggunakan apa? Kitabullah, Al-Quran dan As-Sunnah. Ditegakkan keadilan oleh beliau. Ketika sebelumnya zaman sudah langka keadilan di muka bumi, maka Nabiullah Isa akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Maka sudah tidak ada lagi permainan hukum ketika itu. Karena Allah memenangkan kaum muslimin. Syariat Islam tegak di muka bumi dengan turunnya Nabi Isa. Yang kedua, fala yaksiranna as-saliba. Nabi Isa itu akan menghancurkan salib. Seluruh salib di muka bumi dihancurkan. Karena agama yang sampai hari ini merajalela dengan kesesatannya dari agama tauhid yang menyembah hanya kepada Allah saja, yang sekarang banyak menguasai dan menjadi hegemoni, yaitu as-salib. Agama penyembah apa? As-salib. Salib. yakni salib. Akan dihancurkan. Bukan hanya bentuknya, salibnya, tapi juga keyakinannya akan dihancurkan. Dengan apa? Dengan tauhid. Dengan hadirnya Nabi Isa, mereka banyak orang-orang yang dulu menyembah salib, berbondong-bondong masuk Islam. Yang dulu mereka menganggap Isa itu Tuhan, setelah Isa turun ke bumi ini, mereka melihat, loh, tiba Nabi Isa ini nang masjid ya. Nabi Isa apa? Sholat. Sementara mereka yang punya gambarnya. Kalau kaum muslimin nggak punya gambarnya. Mereka punya gambarnya, patungnya. Kok persis iki ya? Dan memang iya Isa alaihissalam. Yang dulu mereka anggap sebagai Tuhan. Yang dulu mereka anggap sebagai anak Allah. Ternyata dia adalah seorang nabi. Di antara nabi-nabi Allah. Yang Allah selamatkan dari kekejaman orang-orang durjana ketika itu. Sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabiullah Isa hidup di muka bumi ini, menegakkan syariat akhir zaman yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Bukan menerapkan Injil, bukan. Karena hakikatnya esensi dari Injil itu sudah ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu apa? Musaddiqan lima baina yadaihi. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Minat Taurat wal Injil. Dari Taurat dan Injil. Semua ada dalam Quran, esensi hukumnya. Sekalipun ada yang dihapus, ada yang ditambah syariatnya. Tapi inti sari dari ajaran kitab Allah, tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Jadi Nabiullah Isa tidak berhukum dengan kitab Injil, tapi dengan Al-Quran. Makanya dihancurkan salib itu. Makanya jangan mendahului Isa, ya. Sudah biarkan. Ngancurno salib itu misinya Nabi siapa? Nabi Isa. Ojo mau disi Isa iki kan. Bahkan melebundi kan. Hotel Pro. Rodeo. Jadi Nabiullah Isa itu akan berhukum dengan hukum Allah.
Baik, buka Muslim 2069. Ini kelihatannya digital ini. Baca sendiri. Ibu punya yang digital ya? Nggak punya, Ustaz. Dua 2069. Ada Bu? Dari Jabir, Ustaz. Bukan. Dari Abu Hurairah. Bukan. 69. Pinjami Pak. 2069. Hadis riwayat Muslim nomor 2069. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bagaimanakah menurut pendapat kalian apabila Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian lalu ia memimpin kalian? Kemudian saya katakan kepada Ibnu Abi Zib, sesungguhnya Al-Auza'i pernah memberitahukan kepada kami dari Az-Zahra, dari Nafi, dari Abu Hurairah, bahwasanya bunyi hadis tersebut adalah wa imma mukum minkum. Wa imamukum minkum. Idza nazzala fikum Ibnu Maryam, jika Isa anak Maryam turun di tengah-tengah kalian, wa imamukum minkum, dia akan menjadi imam atas kalian semua. Kemudian apa kata Ibnu Abi Dhi'bi? Ibnu Abi Zib bertanya, apa maksud hadis yang berbunyi wa amma makum minkum? Iya. Ma ammakum minkum. Apa yang dimaksud dengan ammakum minkum atau imamukum minkum? Kemudian Saya menjawab, ajarkanlah kepada saya. Ibnu Abi Zib berkata, maksudnya adalah Isa putra Maryam akan memimpin kalian dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. iya, qala fa'ammakum, yang dimaksud dengan fa'ammakum memimpin kalian, yaitu fa'ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala. Nabi Isa akan memimpin kalian dengan Al-Quran wa sunnati nabiyyikum, dan sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa itu nanti akan berhukum dengan hukum Al-Quran, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan apa? Injil. Ya, kembali kepada Muslim 127 tadi. Menjadi hakim yang adil. Yang kedua apa? Menghancurkan salib. Yang ketiga, walayaqtulannal khinzira, akan membunuh babi. Saya tanya, babi yang dimaksud di sini apa? Halo? Tak tahu ruh babi dah. Binatang. Apa babi itu? Binatang. Kalau menurut logika, emang ngapain sih kok babi-babi dibunuh? Kan dia nggak akan berperang bersama Dajjal kan babi kan? Apakah babi ikut berperang melawan Angry Bird? Enggak kan? Bapaknya. Sekalipun selalu jadi ikon musuh. Kalau nggak musuhnya Angry Bird, musuhnya siapa? Musuhnya Sound the Sheep ya. Ustaz delok film ya. Itu udah ciptaan Allah.
Emangnya ngapain dia? Ya. Tahu, para ibu saudari sekalian, bahwa babi sekarang ini dijadikan sebagai sarana oleh orang-orang kafir untuk merusak doa kaum muslimin. Sekalipun kaum muslimin itu kalau melihat babi itu sudah bawaannya jijik, ya. Dan kalau diolah jadi seperti sate babi atau babi guling, babi bantal dan sebagainya, orang kan nggak mau, jijik gitu loh. Jangan makan babi. Tapi masalahnya, kalau babi ini sudah diolah, kemudian menjadi zat-zat turunan yang dicampur ke makanan dan minuman kita. Kalau dia sudah jadi lecithin, jadi shortening, jadi gelatin, jadi lard, ya. Nah, itu dicampur ke kue, ke pastry, ke roti, ke es krim, ke permen, ya. Kita nggak mau tahu kadang-kadang. Banyak bahan-bahan makanan itu yang dicampur dengan turunan-turunan babi seperti tadi itu, lecithin, shortening, gelatin. Kita nggak mau tahu, sing penting Enak. Endul. Nah itu kalau diperiksa oleh Halal MUI, LP POM, pasti ketahuan. Makanya saya sarankan produk-produk makanan kita sehari-hari itu paling tidak benteng terakhirnya apa? Ada sertifikasi halal. Dari mana? Dari Majelis Ulama Indonesia yang sudah teruji. Kenapa demikian? Memang kalau kita nggak tahu ternyata itu terkontaminasi babi, nggak dosa karena kita nggak tahu. Tapi doa kita tidak dikabulkan. Sementara doa itu bagi kaum muslimin senjata paling ampuh. Alusista, negeri-negeri Islam itu kalah jauh dengan milik orang-orang kafir. Tapi mereka keder dengan doa kaum muslimin. Karena Nabi bersabda, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya kaum muslimin. Jumlah pasukan perang yang berlipat-lipat pada perang Badar, kaum muslimin cuma 300 sekian, kaum musyrikin 1000, itu kalah dengan apa? Doa. Karena doa kaum muslimin ketika itu mustajab. Nah demikian nanti di akhir zaman, ketika babi sebagai salah satu penyebab doa kaum muslimin tidak dikabulkan, yang turunan dari produk babi ini dicampur ke makanan-makanan dan minuman kita, barulah kaum muslimin nanti doa mereka luar biasa. Walaupun nggak tahu, doa kita tidak dikabulkan, Bu. Didasarkan hadis Muslim nomor 971. Bahwa doa orang muslim tidak akan diterima kalau perutnya kemasukan barang haram. Baik tahu atau tidak tahu. Silakan baca 971. Hadis riwayat Muslim nomor 971. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik halal dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kemudian, Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rejeki yang baik-baik yang telah kami rejekikan kepadamu. Al-Baqarah 172. lantas Nabi menceritakan seorang lelaki
yang dia melakukan perjalanan safar yang padanya 3 alasan. 3 alasan Allah akan mengabulkan doanya. Tapi semuanya gagal total. Gara-gara apa? Lanjut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya perjalanan yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, masal dan berdebu. Kusut, masai dan berdebu. Orang itu menadahkan tangannya ke langit seraya mendoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Jadi 3 sebab dikabulkannya doa terkumpul pada orang ini. Pertama, yaitu sebagai seorang musafir. Karena doa orang yang dalam perjalanan itu tidak tertolak. Yang kedua, dia berdoa dengan menadahkan tangannya. Karena Allah malu terhadap hambanya yang berdoa meminta kepada Allah dan diturunkan tangannya dalam kondisi hampa. Malu Allah. Makanya Allah akan memberi bagi orang yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Yang ketiga, dia panggil Allah dengan salah satu sifatnya. Rabb. Dipanggil ya Rabb. Seperti kita juga berdoa. Kadang mengucapkan Rabbi atau Rabbana. Itu salah satu sifat Allah. Yang terkandung di dalam kata-kata Rabb itu adalah Al-Khaliq. Maha pencipta. Nama Allah Ar-Razik. Yang maha memberi rizki. Al-Muhyi yang maha hidup. Al-Mumit yang mematikan. Al-Mudabbir yang maha mengatur. Itu terkandung di dalam kata-kata Rabb yang kita panggil. Allah dengan Rabbi dan Rabbana. Tapi semuanya gagal. Gara-gara apa? Lanjut. Makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Dan dia diasuh. Pakai H ya. Afwan Ustaz. Dan dia diasuh dengan makanan yang haram. Baik. Maka apa kata Nabi? Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Iya. Perhatikan di situ. Ada berapa poin tadi? Makanannya dari yang haram. Terus. Diasuh. Famat'amuhu haram. Makanannya dari yang haram. Yang kedua. Wa mashrabu haram. Apa lagi? Minumannya dari yang haram. Yang ketiga apa? Pakaiannya. Wa malbasu haram. Pakaiannya dia beli dari duit yang haram. Memang pakaiannya halal. Bahannya halal. Tapi membelinya dari duit yang haram. Nah yang keempat ini perhatikan. Apa tadi? Wa ghudhiya bil haram. Dia apa? Diasuh. Diasuh sejak kecil. Dibesarkan oleh orang tuanya. Dari yang haram. Saya tanya. Anak kecil yang diasuh dengan yang haram itu. Anak itu tahu nggak kalau dimakani orang tuanya yang haram? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti kan nggak sengaja. Sekalipun tidak sengaja, Nabi tetap mengatakan apa? Fa'anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Meskipun anaknya nggak tahu. Ternyata orang tuanya itu memberi konsumsi makanan, minuman yang haram. Karena sudah tubuhnya terkontaminasi dengan yang haram, doanya tidak dikabulkan. Nah, salah satu penyebab makanan haram itu apa? Al-khinziru, al-babiu. Babi. Apa? Babi. Khinzir, babi. Kalau langsung bentuk babi, pasti orang Islam tidak mau. Tapi kadang masuk ke bahan-bahan makanan. Bahkan kadang-kadang obat-obatan. Bahkan mungkin vaksin juga. Mungkin nggak? Mungkin. Hah? Sangat mungkin. Ya. Makanya Nabi Isa nanti apa? Membunuh babi. Kalau kita melihat remeh nggak? Oh, babi aja ngapain sih dibunuh? Kok sampai masuk di hadis? Ya.
Seberapa penting sih membunuh babi ya dengan membunuh apa tadi? Dajjal. Ternyata sama. Yang satu merusak akidah, yang satu merusak doa. Dan itu senjata kaum muslimin. Makanya para ibu, sekarang kalau konsumsi, hati, cari yang sudah pasti ada halal. Terutama pabrikan-pabrikan gede ya. Rata-rata pabrikan besar itu miliknya orang kafir apa muslim? Kafir rata-rata. Dan mereka nggak punya konsep halal. Nggak punya konsep itu. Kadang-kadang ya yang penting laku. Nah, benteng terakhirnya apa? Harus bersertifikasi. Benteng terakhir itu. Karena kita nggak bisa langsung terjun, memantau, mensidak, nggak bisa. Makanya kita percayakan kepada siapa? Majelis ulama. Kita percayakan. Tapi nek tuku nang tangga dhewe yukna dodol pecel ojo takok sertifikat. Sampean kok ilok-ilokno sampean. Kenapa? Karena tetangga kita sendiri kita kan sudah tahu orangnya rajin ke masjid, aktif pengajian, kan nggak mungkin dicampur babi. Ya, cok takok, nah sampean dodol rawon ini halal enggak? Nggih sertifikate. Esok-esok disiram dudun. Ya. Jadi ini misi dari Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Wala yad'annal jizya dan menghapus pajak. Pajak itu dihapus karena dalam Islam itu tidak ada kewajiban membayar apa? Pajak. Karena kaum muslimin sudah diwajibkan membayar zakat. Pajak itu hanya diambil dari orang-orang kafir yang hidup damai dengan kaum muslimin. Mereka kan nggak ada zakat. Nah, kalau dia hidup dalam pemerintahan kaum muslimin, dia dipungut pajak. Tapi kalau kaum muslimin tidak ada pajak. Nah, itu nanti ditegakkan oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dan kalau ini sudah tegak, maka apa yang terjadi? Fala yus'a 'alaiha wala tadhhabanna syahna wattaba'ud. Ternyata setelah itu terjadi air susu unta dibiarkan tanpa diperah. Tidak ada rasa saling benci membenci. Wattahasud, hasud, dengki sudah tidak ada lagi. Wala yad'uwanna ilal mal fala yakbaluhu ahadun. Bahkan nanti banyak sekali manusia, bahkan semua orang ingin menginfakkan hartanya, tapi nggak ada yang mau menerimanya. Padahal yang diinfakkan itu emas. Banyak orang sodako emas, tapi nggak ada yang mau nerima. Kenapa? Gak kaya. Dia mengedarkan emas, yuk sampai gelem emas iki ono rong on. Enggak nang jero lo sak kontainer. Ternyata masing-masing orang itu sudah punya emas. Mereka kaya. Ya, karena emas kaum muslimin akan kembali kepada kaum muslimin. Karena negeri-negeri Islam itu kaya dengan emas. Yang sekarang emas itu dirampok oleh orang-orang kafir. Dengan alasan apa? Dengan alasan alih teknologi. Karena kaum muslimin tidak punya alat yang canggih untuk mengelola emas. Makanya kan mereka yang mengeksploitasi. Dan sebagian besar mereka lah yang mengambil keuntungannya. Negeri yang memiliki sumber daya emas, sumber daya alamnya emas, itu hanya dikasih persentase yang sangat kecil sekali. Nggak ada artinya. Tapi semuanya diborong oleh orang-orang kafir. Nah itu nanti ketika Nabiullah Isa memenangkan pertempuran besar, yaitu melawan Dajjal dan Yahudi, serta Ya'juj Ma'juj, mereka semua habis, maka emas kaum muslimin kembali kepada mereka. Tapi semua kaya. Akhirnya nggak ada orang miskin. Mereka hidup memenuhi kebutuhannya sendiri.
Masak-masak sendiri. Umba-umba dewe. Sudah nggak ada pembantu. Jadi babi dibunuh, babu dimuliakan. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi babu. Semua ngurusi pekerjaannya sendiri-sendiri. Karena mereka semua jadi orang kaya dan tidak ada orang miskin. Bahkan tidak ada orang yang menerima pemberian. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Inilah keadaan nanti. Setelah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam turun menegakkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian berikutnya Nabi Isa nanti akan memeringi as-salib. Dalam hadis yang cukup panjang di dalam Sahih Ibnu Majah nomor 3318. 3318 Ibnu Majah. Jilid 3 Ki. 18. Panjang. Dari hadis Ibnu Majah nomor 3318. Dari Khalid bin Ma'dan. Dari Khalid bin Ma'dan ia berkata, Apa katanya? Jubair bin Nufair pernah berkata kepadaku, Kedengaran. mari kita pergi ke Zulkifman. Ia Zubair adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun pergi bersamanya. Lalu aku bertanya kepadanya tentang kejadian Kak kedua ya? Dia menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bangsa Romawi akan berdamai dengan perdamaian yang aman kepada kalian. Setelah itu kalian bersama mereka akan berperang melawan musuh hingga kalian menang. Iya, bangsa Romawi akan berdamai dengan perdamaian yang aman. Kapan itu terjadi? Lanjut. Sekarang saya tanya, Romawi di sini yang dimaksud mana? Romawi masih ada nggak? Kerajaan Romawi masih ada nggak? Kalau kerajaan sudah nggak ada. Tapi kekuasaan Romawi hari ini masih ada. Dulu Romawi itu di mana? Benua apa? Eropa ya? Romawi. Di benua mana? Eropa. 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 Semua negeri-negeri Eropa itu perwujudan dari Romawi. Makanya perang salib itu sebetulnya adalah perang melawan imperium apa? Romawi. Karena kan komandonya satu di Roma. Mana sekarang negerinya? Italia. Itu Roma. Kan mereka taat itu kepada Roma. Ya kan pusat jantungnya di Eropa. Nah sekarang Romawi itu sudah menguasai bumi ini. Walaupun sekarang berdamai. Mana Romawi? Bukan hanya Eropa. Amerika itu juga perwujudan dari Romawi. Kenapa? Karena yang menemukan benua Amerika siapa? Halo? Christopus Columbus. Columbus itu dari mana? Romawi. Dari Eropa. Nah sekarang benua Amerika dikuasai oleh orang-orang Eropa. Kenapa? Penduduk asli, benua Amerika, penduduk aslinya penduduk apa? Suku Indian. Habis nggak? Habis. Dikatakan habis lah. Walaupun 1-2 masih ada. Tapi mereka musnah. Dibantai oleh orang-orang Eropa. Sehingga dikuasai benua Amerika ini. Nah, yang kedua, tahu Australia. Australia itu juga perwujudan dari Eropa. Karena Australia ini adalah buangan penjahat-penjahat dari mana? Dari Eropa. Dibuang ke Australia, sekarang berkembang menjadi sebuah negeri. Jadi Romawi itu sebetulnya Eropa
Amerika, dan Australia. Jadi 3 benua ini. Dikatakan dalam hadis ini, kata Rasulullah, kalian berdamai dengan perdamaian yang aman dengan mereka Romawi. Setelah itu kalian bersama mereka akan berperang melawan musuh hingga kalian menang. Artinya apa? Mungkin dengan ikatan perjanjian itu, Romawi dengan kaum muslimin memerangi satu musuh. Contoh saja, yang paling dekat, kalau Romawi itu adalah Amerika, Islam itu adalah Saudi Arabia, bekerja sama nggak? Damai nggak Amerika dengan Saudi? Mungkin barangkali apa yang diisyaratkan oleh Nabi dalam hadis ini. Mereka bekerja sama memerangi musuh. Mungkin siapa musuhnya? Musuhnya yaitu Persia, yaitu Iran misalnya. Kalian memerangi musuh kalian. Dan kalian menang. Lanjut. Lalu mendapatkan harta rampasan perang dan para musuh pun menyerah. Setelah itu kalian akan berangkat pagi ke padang rumput yang berbukit. Iya, kalian pergi ke padang rumput yang berbukit. Ingat, padang rumput yang berbukit. Padahal di Arab ada padang rumput atau tidak? Nanti akan terjadi hal itu ketika di Jazirah Arab itu penuh dengan padang rumput yang berbukit-bukit. Sudah dimulai nggak? Sudah. Kemarin yang sudah umroh, lihat itu. Gunung-gunung yang batu cadas itu ternyata sekarang sudah berwarna hijau. Karena penuh dengan rumput. Ingat, kata Nabi. Ya, kalian berangkat pergi ke padang rumput yang berbukit. Lalu seorang, lanjut. Lalu seorang pengikut salib mengangkat salib sambil berkata, salib menang. Salib menang. Berarti ini provokator ini. Salib menang ya. Mereka adalah provokator, memprovokasi kaum muslimin. Kemudian seorang muslim pun marah mendengarnya. Lalu mendekati lantas memukulnya. Maka saat itulah bangsa Romawi berkhianat. Nah, saat itulah bangsa Romawi ya berkhianat dari perjanjiannya. Mereka tidak terima orang mereka dipukuli. Akhirnya apa? Inilah yang menyulut peperangan akhir zaman. Kemudian hingga mereka berkumpul untuk melakukan peperangan keji yang banyak membawa korban. Iya, nanti itu terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dengan salib, dengan Romawi. Sudah selesai hadisnya? Oke, sudah. Iya. Terjadilah yakni zalika taqdirur rum wa yajtami'una lil malhamah. Maka saat itulah mereka akan berkumpul bersatu membuat pasukan multi koalisi atau koalisi nasional, multinasional, berkoalisi untuk apa? Memerangi kaum muslimin, sehingga terjadilah al-malhamah, yaitu peperangan besar yang terjadi di akhir zaman melawan Rum, yaitu Romawi. Wallahu a'lam. Yang terakhir, bahwa ketika Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam turun, hendaklah kita mengenal ciri-cirinya. Kalau seandainya kita tidak hidup pada saat itu, sampaikan ciri-ciri ini kepada anak keturunan kita. Mungkin kita sudah mati, tapi anak cucu kita, mungkin mereka masih hidup. Insya Allah, wallahu a'lam. Tapi jangan sampai justru menjadi musuhnya Nabi Isa, malah bergabung dengan Dajjal. Kan ironi. Makanya Nabi berpesan agar kita ini mengetahui ciri-ciri dari Nabiullah Isa. Buka Abu Dawud 4324. Empat 324. Tiga, aduh nih, 43.
dari Abu Hurairah. Silakan. Bentar, Ustaz. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4324. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa sabda beliau? tidak ada antara aku dan dia, Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi pun. Iya, jadi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu tidak diselai oleh nabi siapapun. Walaupun terpaut masa kurang lebih 600 tahun. Setelah Nabi Isa, langsung Nabi Muhammad. Bedanya kalau Nabi Isa dari kalangan Bani Israel, kalau Nabi Muhammad dari Bani Ismail. Kemudian apa pesan beliau kepada kita? Nabi Isa kelak akan turun, dan jika kalian melihatnya, maka kenalilah aku. Fa'idha ra'aitumuhu. Jika kelak nanti Nabi Isa turun, maka kau ketika melihatnya, fa'arifuhu, maka kenalilah dia. Jika kau melihatnya, kenalilah dia. Bagaimana ciri-cirinya? Dia adalah lelaki dengan tubuh sedang, tidak tinggi dan tidak pendek. Ya, ini yang pertama. Rajulun marbu'un. Yaitu seorang yang marbu'. Tubuhnya sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Makanya nih anak wong ngaku Nabi Isa dukur krempeng, jerongkok naik. Berarti dia Nabi Isa palsu. Atau ternyata ada yang ngaku Nabi Isa endek lemu. Siapa naik? Yang kedua, Berkulit merah keputih-putihan. ilal humrati wal bayad. Kulitnya antara merah dan putih. Atau merah keputih-putihan. Berarti kayak orang apa? Bule. Hah? Kayak bule. Kalau ada orang yang ngaku Nabi Isa hitam, gimana ini? Halo? Sikat aja. Di sabun. Ya. Di sabun Cik Putih. Yang nggak akan bisa wong ini. Sudah fitrahnya Nabi Isa itu seperti itu. Nggak akan bisa ditiru sekalipun operasi plastik. Suntik pigmen yang nggak akan bisa berusaha semirip-mirip Nabi Isa. Kemudian yang ketiga, Mengenakan pakaian berwarna kekuning-kuningan. baina mumassaratain, memakai pakaian dua helai, bagian bawah dan atas seperti ikhram. Warnanya apa? Kuning. Makanya orang laki dimakruhkan memakai pakaian kuning. Nggak boleh. Nggak boleh, merah dan kuning. Karena nanti yang pakai pakaian kuning itu hanya Nabi Isa ketika turun. Style gayanya itu sama persis seperti beliau naik ke langit. Beliau naik ke langit berapa tahun yang lalu? 2000 tahun yang lalu. Gayanya sama. Makanya nggak mungkin Nabi Isa ketika turun pakai batik, nggak mungkin. Apalagi pakai training, terus jogging atau goes, nggak mungkin. Kemudian bagaimana ciri berikutnya? Yang keempat. Dan tidak terlalu besar, wajahnya bersih dan cerah. Ya, jadi kurang. Sebelum itu ada ka'anna ra'sahu yakturu. Rambut kepalanya seperti selalu basah meneteskan air, seperti berminyak. Apa? Lemis. Itu rambutnya selalu basah. Ciri-ciri Nabi Isa begitu. Kemudian wa illam yusibhu balalun. Wajahnya apa? Bersih dan cerah. Putih bersih.
Kalau ada orang ngaku Nabi Isa kukulen Gak enak itu. atau jerawatan, berarti palsu atau tidak? Sekongkon mlebu nang violet ae. Dirawat, tapi nggak akan bisa ya. Karena jelas palsu, meskipun dipermak kayak apa tetap palsu. Murid. Karena tidak melihat fisik. Tapi kita diperintah untuk mengetahui fisiknya. Tapi Nabi Isa yang sebenarnya bukan hanya fisik. Tapi bagaimana kapasitas beliau, leadership-nya, spiritualnya luar biasa. Dan pasti enggak. Seandainya ada orang yang sebelum Nabi Isa menjelang turun, kemudian ada yang ngaku-ngaku, hadis ini cukup menjadi landasan dasar. Supaya bisa membedakan mana yang palsu dan mana yang asli. Kemudian apa misi beliau? Lanjut. Dia akan memerangi manusia untuk menegakkan kembali Islam. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan memberlakukan jizyah. Jizyah bagi orang kafir. Terus. Ketika itu, zaman kedatangan Nabi Isa, Allah akan menghancurkan semua agama selain Islam. Ia juga akan menghancurkan Dajjal. Dia akan membunuh Dajjal dan Ia akan tinggal di dunia selama 40 tahun. beliau hidup di dunia ini selama 40 tahun. Itu totalnya. Nah, sementara beliau itu diangkat ke langit kedua itu saat usia 33 tahun. Berarti setelah turun kurang berapa? Kurang 7 tahun. Nah, ketika beliau di langit kedua itu tetap tidak terpengaruh oleh revolusi dan rotasi. Sehingga usianya tetap. Makanya ketika turun tetap seperti orang usia 33. Lah kalau ngikuti kena rotasi dan revolusi, tahunnya berjalan, bayangkan usia 2000 tahun. Ya kan? Turun ke bumi lah wis tuyuk-tuyuk, nggak otak. Tekan ya, bisa jadi ya nggak bisa jalan usia 2000 tahun. Wong Adam aja berapa? 1000. Nabi Isa dari dulu sampai sekarang sudah 2000 tahun kurang lebih. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Kemudian ia meninggal dunia lagi. Laginya dicoret. Kemudian beliau meninggal dunia, bukan lagi. Kalau lagi itu berarti sebelumnya pernah meninggal, padahal belum. Beliau masih hidup dengan ruhnya. Masa meninggal dunia lagi? Berarti sebelumnya pernah mati hidup lagi. Padahal tidak mungkin. Ada orang mati hidup kembali. Nabi Isa belum mati. Nanti beliau meninggal tetap seperti manusia yang lain. Sebelumnya beliau melaksanakan rukun Islam kelima apa? Haji. Dan beliau pun menikah. Meninggal pasti, Pak. Menikah, Pak. Nggak mungkin Nabi jomblo, Pak. Ya. Dan rata-rata Nabi syahwatnya tinggi. Beliau menikah, kemudian melaksanakan haji, umroh, dan kemudian beliau wafat. Dan kuburannya memang kata para ulama sudah dipersiapkan ada di Madinah. Ya, wallahu a'lam. Kemudian kaum muslimin, fayusalli alaihil muslimuna. Apa itu? Dan kaum muslimin pun menyolatinya. Kaum muslimin pun menyolatinya. Setelah itu tidak lama kemudian disusul meninggalnya Al-Mahdi. Setelah Al-Mahdi itu meninggal, Nabi Isa sudah lama meninggal, akhirnya agama ini sudah mulai mengalami gradasi sampai menjelang tibanya kiamat. Sampai Allah hilangkan agama ini di muka bumi. Sehingga yang tinggal di muka bumi orang-orang durjana. Nah itu singkatnya. Tapi sebelum itu terjadi, kejayaan itu tegak, ada PR satu lagi yang harus dikerjakan, dilaksanakan oleh kaum muslimin beserta pemimpin mereka Isa dan Al-Mahdi. Yaitu apa? Menghadapi bangsa Ya'juj Ma'juj. Oleh karena itu pembahasan berikutnya yakni
keluarnya bangsa Ya'juj Ma'juj. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, saya beri waktu. Pajak untuk orang kafir. Mau tanya tak? Nyatet nggak? Ntar. Tanya apa? Al-Kafi loh. Yo. Al-Kafi ku kayak apa? Al-Kafi. Sungkan. Iya, ada yang percaya. Ada hari kenaikan Isa Al-Masih ya. Bagaimana dengan adanya kenaikan Isa Al-Masih? Berarti orang Nasrani. Iya tanyain. Kata-kata Assalamualaikum Ustaz. Iya. Silakan. Kenaikan Isa Al-Masih itu Ustaz. Ya, kenaikan Isa Al-Masih itu mungkin yang dimaksud ketika Nabi Isa diangkat. Itu kan berarti orang Nasrani itu percaya gitu Ustaz. Iya, bahkan mereka juga percaya bahwa Nabi Isa nanti di akhir zaman turun. Naik dan mereka akan meyakini turun di akhir zaman. Tapi konsep keimanan mereka, Nabi Isa itu turun ke bumi mengajak orang-orang yang menyembahnya, ya. Ini konsep keimanan mereka, mengajak orang-orang Nasoro itu apa? Naik ke surga. Nabi Isa turun, kemudian apa? Mereka diajak naik bersama-sama kemana? Ke surga. Surga ya sopo. Itu apa namanya? Konsep mereka. Dan mereka juga mengakui adanya Dajjal. Mereka katakan apa? Antichrist. Antichrist ya, Antichrist itu adalah Dajjal. Mereka itu pernah bicara sama saya, di akhir zaman itu nanti akan ada Antichrist, itu cirinya di dahinya ada chip katanya. Chip itu diletakkan di dahinya, ditanam di dahinya. Itu kata dia seperti itu. Padahal menurut kita Dajjal itu di antara kedua matanya terdapat tulisan apa? Kafir. Kalau mereka apa? Ada chipnya. lebih modern. Pakai chip. Wallahu a'lam. Ya kita nggak perlu bingung atau terpengaruh dengan konsep keyakinan mereka yang pasti batil ya, karena sudah tegas Allah menstempel mereka dengan ad-dallin ghairil maghdubi alaihim walau dallin, dan bukan jalannya orang-orang yang kau murkai atas mereka, dan juga bukan jalannya orang sesat. Kalau yang dimurkai yaitu Yahudi. Kalau yang sesat siapa? Nasara ya, itu ad-dallin. Jadi apapun dari keyakinan mereka seperti itu jelas menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita nggak usah terpengaruh, nggak usah bingung, nggak usah banding-bandingin. Ketahui dulu yang benar, baru kita bisa membedakan mana benar, mana salah. Nah kadang kita ini mengetahui yang salah dulu, akhirnya yang salah kita anggap benar. Ketika datang kebenaran berikutnya, nah kita justru malah mengkritisi kebenaran itu dengan standar ukur kebatilan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah itu yang banyak terjadi. Baik, yang lain. Oh iya, nggak tak tulis.
ada lagi yang tanya. Enggak ada lagi. Baca kali tadi. Tafsirnya, Kir, tafsirnya. Tafsirnya. Nggak ada Ustaz. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ada yang masih nulis? Enggak, Ustaz. Nggak ada. Nggak ada. Baik, para ibu, saudari sekalian, semoga kajian kita pada siang ini bermanfaat untuk kita semua sebagai urat-urat keimanan kita, terutama keimanan kepada hari kiamat dengan tanda-tandanya, baik yang besar ataupun yang kecil. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.